untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudari pemirsa TVRI Kaltara yang terkasih dimanapun Anda berada. Saya yakin dan percaya kita semua dalam kondisi yang baik dan dalam perlindungan Tuhan karena kasih anugerah Tuhan melimpah bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan, oleh karena kasih dan anugerahnya kita dapat berjumpa kembali tentu saja dalam program Cinta Kasih bersama saya Susan Ferdiani. Dan hari ini kita berada di GPSI Tanjung Selor dan seperti biasa kita akan bersama-sama menikmati dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Dalam kesempatan ini kita sudah hadir bersama kita Bapak Pendeta Toberian MTH. Shalom. Shalom juga Susan. Selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Bapak? Kabar baik dan luar biasa yang tentunya Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Silahkan disapa pemirsa kita Pak. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan seluruh umat Tuhan yang saya kasihi. Pada saat ini kita bisa berjumpa kembali di dalam program yang luar biasa yang pada hari ini yang tentunya akan memberkati Bapak Ibu sekalian. Silakan Susan. Baik, puji Tuhan. Dan yang menjadi tema dari firman Tuhan hari ini adalah
ketika aku gagal, Tuhan tetap menolongku. Betul, Pak? Ya, sangat betul sekali. Baik, dan yang menjadi dasar firman Tuhan, izinkan saya membacanya buat kita semua. Silakan. Dari Matius pasal yang ke-14, ayat ke-22 sampai ayat yang ke-31. Sekali lagi, Injil Matius pasal 14, ayat yang ke-22 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ya, demikian jawab pembacaan firman Tuhan kita yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan hari ini. Selanjutnya saya persilakan pada Pak Pendeta untuk menyampaikan apa maksud firman Tuhan hari ini. Ini adalah kisah setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, dan saat itu ia menyuruh para murid untuk berangkat ke seberang. Dan biasanya ketika orang sukses melakukan pekerjaannya, biasanya jarang mau berdoa. Tetapi dalam konteks ini, Tuhan mengajarkan kepada kita agar ketika kita sukses dalam melakukan pekerjaan, maka kita harus tetap berdoa. Dan pada waktu itu, para murid sedang bertolak menggunakan perahu, dan mereka sedang mengalami kesusahan, yaitu dengan gelombang. Dan ketika mereka mengalami atau berhadapan dengan gelombang, dan mereka ketakutan, dan Yesus mendatangi mereka dengan berjalan di atas air. Ingat, berjalan di atas air ya, bukan berenang. Tapi Yesus berjalan di atas air. Artinya apa? Bahwa Tuhan sanggup menjawab, menolong kehidupan kita sekalipun kita berada dalam kesulitan yang besar. Dan dalam rasa paniknya para murid, sehingga mereka melihat Yesus atau Tuhan, mereka mengira itu hantu. Bayangkan, Susan kalau datang menolong, lalu dibilang hantu, kira-kira marah enggak? Marah. Pasti marah ya. Nah, tetapi di sini Tuhan Yesus sedang memberikan contoh kepada kita bahwa setiap orang harus ditolong. Dan pertolongan Tuhan itu nyata. Lalu apa yang terjadi? Dan mereka berteriak, dan Petrus bilang begini, "Guru, jika itu engkau, suruhlah aku datang atau turun berjalan di atas air." Dan Tuhan Yesus bilang gini, "Mari, datanglah." Dan akhirnya apa? Petrus jalan di atas air. Dan pada saat itu dia sanggup berjalan di atas air, dan ketika dia merasakan tiupan angin, maka dia tenggelam. Artinya apa? Bahwa fokusnya Petrus berubah. Nah, ini yang mau saya bilang, bahwa ketika fokus kita kepada Tuhan, ketika fokus kita tertuju kepada Tuhan, maka kita sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil. Tetapi apa yang membuat kita jatuh? Ketika fokus kita berubah. Petrus awalnya dia fokus kepada Tuhan, maka dia bisa berjalan di atas air dan mengikuti keajaiban Tuhan. Tetapi ketika dia melihat di sekelilingnya berubah, dia melihat ada tiupan angin, dia melihat ada gelombang yang besar, sehingga fokusnya berubah dan dia tenggelam. Ada banyak orang yang jatuh karena fokusnya berubah. Ada banyak orang yang jauh daripada Tuhan karena fokusnya berubah. Oleh sebab itu, tema yang kita bahas pada hari ini adalah ketika aku gagal, Tuhan tetap menolongku. Petrus
dia gagal dalam fokusnya kepada Tuhan. Tetapi ketika dia gagal, ketika dia jatuh, Tuhan tetap menolongnya. Baik, puji Tuhan. Itu satu hal yang indah ya yang Tuhan janjikan. Iya. Ketika kita gagal, Tuhan tetap menolong. Nah, Pak Pendeta mungkin bisa dijelaskan sedikit di kondisi ketika itu. Karena kondisi kita beda ya dengan kondisi konteks pada waktu itu. Mereka sedang di atas kapal, terus tiba-tiba Tuhan datang. Kenapa sih memang Tuhan harus memberi contoh sampai seperti itu, harus berjalan di atas air. Ini hal yang tidak mudah untuk dipahami sebenarnya, karena dia kan Tuhan ya. Ya, kemudian dia memberi contoh berjalan di atas air. Tidak gampang loh manusia berjalan di atas air seperti yang dilakukan oleh Petrus, kemudian bisa sampai menuju ke Tuhan. Ya, terkadang kita manusia sering meminta yang di luar kemampuan kita. Ya, karena kenapa? Tadi Susan tanya, kenapa Tuhan bisa berjalan di atas air? Ya karena dia Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, dia tidak bisa jalan di atas air. Karena dia Tuhan, dia bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Acara-acara yang luar biasa, perkara yang luar biasa Tuhan bisa lakukan. Ketika Petrus meminta kepada Tuhan supaya dia bisa berjalan di atas air, Tuhan mengabulkan. Nah, ini artinya bukan persoalan bisa atau tidaknya, tetapi ini soal fokus. Ketika fokus kita kepada iman, kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita pasti bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang mustahil. Karena imanlah kepercayaan kita, maka kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi kita bisa lihat ketika fokus kita berubah. Fokus kita tidak kepada Tuhan. Ada banyak orang ketika dia masih susah, fokusnya kepada Tuhan. Ada banyak orang ketika fokusnya sudah berubah, dia bisa jatuh. Bahkan bisa tenggelam. Petrus juga demikian. Ketika dia melihat di sekelilingnya, ada gelombang, ada angin, akhirnya dia mulai ragu. Fokusnya berubah dan dia jatuh tenggelam. Artinya sebenarnya tidak ada yang membedakan kondisi kita dengan Petrus ketika itu ya, Pak Pendeta. Kalau karena firman Tuhan, dari dulu sampai sekarang, semua kejadian itu semuanya sama. Karena apa yang Alkitab catat, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu semua kondisi kehidupan kita ada tercatat di dalamnya. Artinya kita tidak usah meragukan kondisi kita saat ini ya. Ketika waktu itu Petrus Tuhan bisa panggil, Ya, betul. melakukan hal yang seperti Tuhan Yesus lakukan, kita sebenarnya juga bisa Ya. di sini. Walaupun mungkin kita pikir kita bukan 12 murid Yesus. Betul. Betul ya Pak. Itu yang mau disampaikan Tuhan sebelum kita jeda. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan ya. Ya, mungkin gagal dalam usaha, gagal dalam berkarir, atau mungkin pernah gagal dalam berkeluarga, atau mungkin pernah gagal dalam bisnis, gagal dalam apalah gitu. Nah, tapi pada saat ini saya mau sampaikan bahwa ketika kita fokus kita kepada Tuhan, percayalah, maka Tuhan akan mengangkat setiap kehidupan kita, karena bersama dengan Tuhan sajalah kita dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib dan perkara-perkara yang luar biasa. Kalau Petrus Tuhan tolong, maka Tuhan juga akan menolong kehidupan kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh indah, yang luar biasa yang kita dengarkan. Sebelum kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita dengarkan dulu pujian berikut. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab
Kembali lagi dalam program Cipta Kasih bersama saya Susan Ferdiani. Seperti yang saya sampaikan di awal, kita berada di GPSI Tanjung Selor dan bersama hambanya Bapak Pendeta Toberian MTH. Hari ini kita membahas tema firman Tuhan, ketika aku gagal, Tuhan tetap menolongku. Dan demikian kita sudah mendengarkan pujian firman Tuhan. Kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 hingga 31. Pak Pendeta, tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya kondisi kita dengan Petrus ini sama ya. Tidak ada yang membedakan, sama-sama anak Tuhan, yakin, percaya pada Tuhan. Kita juga bisa berjalan di atas air seperti yang dilakukan dia, tapi kemudian kita gagal, kita hampir tenggelam. Nah, biasanya apa sih yang membuat kita sebagai manusia itu tidak dapat menembus apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita gitu? Ya, biasanya kita tidak fokus kepada Tuhan karena kita lebih fokus kepada masalah yang kita hadapi. Kalau kita mau jujur, bahwa lebih banyak kebaikan Tuhan yang kita alami daripada masalah yang harus kita alami. Kalau kita mau jujur. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya meyakini bahwa ada begitu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan mungkin secara khusus juga buat Susan juga. Ya kan? Karena apa? Karena kita masih bisa hidup, detak jantung kita masih normal, itu adalah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Nah, ada banyak orang yang ketika dia sukses, dia lupa dengan Tuhan. Petrus mungkin begitu juga. Ketika dia bisa berjalan di atas air, ketika dia menghadapi badai, dia melihat di sekelilingnya sehingga fokusnya berubah. Demikian pun dengan kehidupan kita. Ketika kita sudah mulai sukses, mungkin kita lupa dengan Tuhan. Yang tadinya rajin ibadah, yang tadinya rajin berdoa, yang tadinya rajin baca firman Tuhan, yang tadinya rajin bersekutu. Tetapi ketika sudah diberikan kesuksesan, doanya dijawab Tuhan, akhirnya apa? Fokusnya berubah. Yang tadinya God oriented, tapi berubah menjadi money oriented. Artinya apa? Yang tadinya fokusnya kepada Tuhan terus. Tetapi setelah diberkati, fokusnya bukan kepada Tuhan lagi, tapi kepada uang. Betul, uang tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak ada uang, mau mati rasanya. Iya kan? Iya. Nah, tetapi tujuan kita hidup di dalam dunia ini adalah Tuhan. Karena segala sesuatunya Tuhan yang tolong kita. Pada waktu belum dapat jodoh, carinya Tuhan. Pada waktu belum dapat pekerjaan, carinya Tuhan. Pada waktu belum punya anak, carinya Tuhan. Pada waktu belum punya rumah, berdoa, carinya hanya kepada Tuhan. Tetapi setelah semuanya sudah dikasih, fokusnya berubah. Begitu mau pelayanan, ada banyak alasan. Begitu diajak berdoa, ibadah, ada banyak alasan. Nah, ini yang membuat seorang bisa jauh daripada Tuhan ketika fokusnya berubah. Kira-kira seperti itu. Ada banyak gangguan di sekitar kita ya, Pak. Ada banyak gangguan, ya mungkin bisa dari orang tua, dari keluarga, dari tuntutan ekonomi, apapun. Tapi pada hari ini, bahwa fokus kita tetap kepada Tuhan. Baik, menarik Pak Pendeta, seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi juga, kondisi kita berbeda-beda. Ada yang gagal berumah tangga, Ya. ada yang gagal mungkin menjadi diri sendiri, memenuhi tujuan Tuhan dalam hidupnya, jatuh bangun. Nah, kemudian bagaimana menurut firman Tuhan, apa sebenarnya yang harus kita lakukan ketika kita dalam posisi gagal itu, Pak? Supaya kita tetap fokus pada Tuhan, tidak fokus pada masalah kita. Karena pasti sebagai manusia, kita akan terus memikirkan, aduh besok saya makan apa, besok saya harus buat apa, ada masalah seperti ini, besok harus saya selesaikan, tapi tidak tahu harus buat apa, begitu, Pak. Yang pertama, yang harus kita ingat, yang harus kita sadari bahwa cara Tuhan menolong itu sangat ajaib. Ketika Yesus berdoa di atas bukit, dia menyuruh para murid untuk bertolak ke seberang, dan akhirnya apa? Yesus melihat mereka sedang kesusahan. Saya mau bilang begini, bahwa Tuhan tidak akan pernah mungkin membiarkan kita dalam keadaan yang susah. Sekalipun di pikiran kita sangat sulit untuk dijangkau, tapi Tuhan pasti melakukan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Sehingga apa? Sehingga dia berjalan di atas air mendatangi para murid. Nah, artinya apa?
ketika kita berada di dalam sebuah kesusahan yang sangat sulit sekali, percayalah, Tuhan pasti datang menolong dengan cara yang ajaib. Dia datang bukan dengan perahu juga loh, datang dayung, lalu dia bilang, Petrus, Petrus, Petrus. Enggak, tapi dia datang dengan cara yang ajaib, yaitu berjalan di atas air. Apa yang menjadi kesusahan kita? Mungkin Susan sedang susah pada saat ini, tapi percayalah bahwa Tuhan akan menolong Susan dengan caranya yang ajaib. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berada dalam pergumulan yang berat. Ya, pergumulan bisa banyak macam. Mungkin kita bergumul dengan ekonomi kita, bergumul dengan pembiayaan kuliah atau sekolah anak, pergumulan dengan bagaimana caranya bisa punya rumah sendiri, atau mungkin sebagainya. Tapi jangan panik, jangan seperti para murid. Ketika Yesus mau tolong, mereka bilang itu hantu. Iya kan? Nah, jadi artinya begini, ketika ada masalah, jangan suka teriak-teriak. Nah, orang kalau ada masalah suka teriak-teriak, ngomongnya sembarangan. Sama kayak para murid. Tuhan mau datang tolong, mereka teriak sembarangan. Tuhan dibilang hantu. Makanya ada banyak rumah tangga yang ribut, bercerai karena apa? Ngomongnya suka sembarangan. Langsung ngumpat begitu. Iya, ngomongnya sembarangan. Ya kan, kebun binatang keluar, bahkan lidah juga kayak silet kalau ngomong. Ya kan, sampai tercabik-cabik hati orang di rumah. Nah, jadi kalau ada masalah, jangan panik. Tetaplah berdiam diri dan berdoa, dan supaya mujizat terjadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Tuhan suruh melangkah, tetaplah fokus. Tuhan suruh kita melangkah, Tuhan suruh kita berjalan, tetaplah kita fokus kepada tujuan. Jangan lihat ke kiri ke kanan, supaya kita tidak terpengaruh. Nah, Petrus dia terpengaruh dengan keadaannya di sekelilingnya. Karena dalam terjemahan asli di situ dikatakan bahwa ketika Petrus melihat gelombang yang besar, maka mulai ada keraguan dalam kehidupannya. Sehingga apa? Fokusnya berubah dan dia jatuh. Artinya begini, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, apapun pergumulannya, apapun di lingkungan kita yang terjadi, tetaplah fokus kepada Tuhan supaya kita tetap menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, dalam kegagalan kita pun, percayalah, Tuhan tetap mengasihi dan menolong kita. Selagi nafas kita masih berhembus, detak jantung masih berdetak, Tuhan tetap menolong setiap kehidupan kita. Dia tidak akan pernah biarkan kita atau membinasakan kita. Selalu masih ada kesempatan. Dan percayalah, selalu saya katakan bahwa miracle injury time. Miracle injury time. Selalu ada mujizat pada detik-detik terakhir untuk menolong kehidupan kita. Kira-kira seperti itu deh, Susan. Puji Tuhan untuk firman Tuhan ini. Nah, Pak Pendeta, satu lagi. Ya. Kondisi kita, masing-masing hati kita, iman kita, tingkatnya, levelnya berbeda-beda. Ya, betul. Mungkin boleh disampaikan kepada setiap pemirsa di rumah yang saat ini berada di titik terendah dalam kehidupan mereka. Bahwa mereka sudah melihat, sepertinya saya tidak mungkin ditolong oleh Tuhan karena kondisi saya. Karena saya tidak layak, karena saya gagal, karena saya terlalu jahat, dan seterusnya. Apa yang mau Tuhan katakan melalui firman Tuhan hari ini? Ya, saya hanya mau bilang sebagai hamba Tuhan, yang pertama bahwa masih ada Tuhan. Bagaimanapun dengan keadaan kita, bahwa masih ada Tuhan yang mau menolong kita, yang mau memberkati kita, yang mau memberikan masa depan kepada kita, dan yang mau menyelamatkan jiwa kita. Bahwa percayalah, Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kita, dan pada saat ini, apa yang saat ini yang Anda rasakan pada saat ini, mungkin Anda sedang dalam keadaan yang terpuruk, mungkin Anda sedang mengalami sebuah intimidasi, saya tidak layak, saya tidak mungkin bisa memiliki masa depan, saya tidak mungkin bisa berhasil. Tapi pada saat ini saya mau bilang bahwa masih ada Tuhan yang sanggup menolongmu, masih ada Tuhan yang sanggup sembuhkan sakitmu, masih ada Tuhan yang bisa memberkati dan menolong kehidupanmu. Saya selalu percaya bahwa ya setiap kita, ya biar pendeta pun pasti ada masalah ya. Baik pendeta, jemaat, mau siapapun pasti ada masalah. Tapi saya selalu katakan bahwa masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Tuhan kalau tolong tidak pernah setengah-setengah.
Betul San ya? Ya. Tuhan kalau sembuhkan tidak pernah setengah-setengah. Tuhan kalau berkati tidak pernah setengah-setengah. Hanya manusia saja yang kalau tolong suka setengah-setengah. Baik Pak Pendeta. Ya puji Tuhan dan Ya. firman Tuhan yang sangat indah untuk kita dalam kesempatan kali ini. Kita akan menutup kebenaran firman Tuhan dengan berdoa. Silakan Pak Pendeta berdoa untuk kita. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi pada saat ini, bahwa percayalah kita semua pernah gagal. Tapi ingat bahwa ketika kita gagal, ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan tetap akan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada saat hari ini. Kami mau bilang Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, terpujilah nama-Mu dan mengampuni setiap kesalahan kami. Dan ketika kami gagal, ketika kami jatuh, Tuhan tidak membuang, Tuhan tidak melemparkan kami, tetapi Tuhan tetap menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dan pada saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap umat-Mu yang sakit pada saat ini, bahwa kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Setiap umat-Mu yang mengalami kesusahan, Tuhan memberikan jalan keluar. Yang sedang bersedih, Tuhan memberikan sukacita. Yang sedang mengalami kelemahan, Tuhan memberikan kekuatan. Yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan dan Bapak Ibu Saudari pemirsa TVRI yang terkasih dimanapun Anda berada. Dengan demikian berakhirlah Cinta Kasih hari ini. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami yakin dan percaya firman Tuhan yang disampaikan hari ini dapat menjadi kekuatan baru bagi kita semua yang mendengarkannya. Akhirnya saya Susan Ferdiani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana